Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakrapot, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang di podcast edisi spesial PPAKF UNES 2021 bersama saya, Nur Laila Hasim yang biasa dipanggil Lael, yang pada hari ini akan memandu teman-teman semua untuk mengetahui lebih lanjut terkait UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar yang ada di Fakultas Hukum UNES. Pada kesempatan kali ini, kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa loh teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah udah pada kepo. Siapa sih bintang tamunya? Langsung aja yuk kita sambut. Beliau adalah Mbak Zaskia dari BSO KWU. Halo Mbak Zaskia. Halo Mbak Lael. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Nih Mbak, mungkin teman-teman Cakra Muda di rumah belum tahu nih siapa sih Mbak Zaskia itu. Bisa dong dikenalin ke teman-teman Cakra Muda di rumah. Mbak Zaskia itu asal dari mana? Angkatan berapa dan rombel berapa? Oke, halo Cakra Muda, kenalin nama aku Zaskia Audrey. Kalian bisa panggil aku Zaskia dari angkatan 2020, rombel 9 asal Semarang di BSO KWU dari divisi pengurus harian sebagai bendahara kedua. Wah, kita ternyata serombel ya Mbak. Iya, serombel. Gak nyangka. Gak nyangka karena baru ketemu. Nah Mbak, bisa dong kasih deskripsi singkat nih ke Maba terkait BSO KWU itu apa sih? Oke, boleh. BSO Kewirausahaan itu kelompok mahasiswa, sebuah organisasi di mana terdapat kesamaan bakat dan minat di dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneurship, dan dari kesamaan bakat dan minat itulah dapat disimpulkan ada pengetahuan umum atau dasar mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Oh, jadi selain kita belajar jadi penegak hukum nantinya bisa juga nyambi buat jadi itu tujuannya juga. Nah Mbak, oh ya teman-teman, ternyata ada fun fact kalau terkait BSO itu. Jadi BSO itu adalah badan semi otonom. Nah, dia itu cuma punya satu naungan, yaitu KWU sendiri, kewirausahaan teman-teman. Nih Mbak, kira-kira nih kalau teman-teman Cakra Muda ikut BSO KWU, keuntungannya itu apa sih Mbak? Pasti semua organisasi itu keuntungannya sama, nambah relasi, nambah teman, nambah wawasan, nambah pengetahuan gitu. Jadi kita nggak belajar tentang hukum atau yang lain, kita bisa belajar berwirausaha atau nanti berjualan. Kan wirausaha nggak mesti jualan, tapi bisa ada basic luarnya gitu. Gitu ya Mbak. Nah terus nih, kalau udah ngomongin keuntungan, kira-kira ada nggak sih keistimewaannya dari BSO KWU itu? Keuntungan pasti ada sih ya, kita banyak teman juga ya, itu kan keuntungan. Yang kedua mungkin bisa menghasilkan uang, kan kita juga punya kedai Suka dan Choco Justice itu. Nah kalau misalnya kita udah ngomongin keuntungan sama keistimewaan tuh tadi, kira-kira pernah nggak sih ada prestasi dari KWU dari kewirausahaan itu buat kampus misalkan? Oh, kalau prestasi itu dari project kita sih, kita ngajain ke project itu sebulan 2 bulan aku jadi anggota BSO KWU itu ada magang itu jadiin lomba. Jadi sebulan kita magang buat ngasah skill kita untuk jualan gitu sih. Jadi magang-magang gitu aja ya? Iya, magang terus itu dijadiin lomba gitu. Sekaligus merangkum semuanya. Magang iya, terus di situ pun diadain perlombaan gitu. Iya benar banget. Oke, makasih ya Mbak. Sekarang kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol. Ya tegang lah ya. Nah sekarang aku punya games nih. Nah depanku ini udah ada beberapa kartu. Di balik ini tuh ada beberapa pertanyaan. Nanti Mbak bisa pilih nih. Aku jajan dulu ya. Acak nih. Pilih salah satu aja. Salah satu dulu pilih. Ini boleh kan? Boleh pilih. Kalau bisa ubah masa lalu, hal apa yang ingin kamu ubah? Dari aku pribadi ya. Masa lalu tuh nggak ada yang bisa dirubah. Mungkin cuma buat pembelajaran aja sih. Kita punya masa lalu, kita tengok dikit apa ada yang salah di masa lalu itu, berarti ya udah jalanin apa yang ada sekarang di depan mata sih gitu. Jadi masa lalu tuh cuma dijadikan kaca perbandingan gitu maksudnya? Iya, cerminan diri aja sih. Kalau misalnya untuk sifatnya jadi lebih baik ya? Nah, kalau sifatnya buruk berarti kita harus berubah di masa depan gitu. Oke, lanjut Mbak, pilih salah satu lagi. Apa
Apa prinsip hidup? Prinsipnya apa nih kira-kira Mbak Zaskia nih? Sebenarnya prinsipnya itu apa ya, kayak jangan menyerah, lakukan apa yang kita suka, yang benar, terus udah sih jangan pernah menyerah, yang penting nyoba. Jadi coba Dulu biar gitu. tahu rasanya. Wah, keren banget nih Mbak Zaskia nih, buat teman-teman cakar muda nih, mungkin bisa dicontoh Mbak Zaskia nih, pantang menyerah ternyata orangnya. Dikit sih. Nah, satu lagi deh. Oke, boleh. Selama kuliah ada nggak kesulitan yang pernah kamu alami dan gimana cara mengatasinya? Karena kuliahnya online pasti itu sih ngerasa sulit karena kan nggak sinkron gitu loh, maksudnya ada kesulitan tuh banyak karena kita merhatian aja lewat media sosial atau lewat Zoom doang kan nggak mungkin nyampe. Jadi gimana cara mengatasinya? Ya berusaha dibaca buku, website gitu. Banyak nih berarti buku-buku yang udah dibaca dong. Dikit sih, cuma ya gitulah. Ya apa, namanya kita kan maba yang baru online juga kan angkatan 2020. Ngerti sama diri sendiri gitu. Harus bisa beradaptasi dengan iya, baik bener pastinya. banget. Makanya ikut organisasi biar ngerti. Wawasannya tinggi gitu. Iya. Nah Mbak, Ya. kan kemarin itu ya udah nih ya, gamesnya udah dulu. Kemarin tuh di Instagram PPAKF UNES tuh udah buka question box nih Mbak. Udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman cakra muda. Mungkin bisa aku tanyain ya. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama. Kak, BSO ini tuh jualan di kampus ya? Terus bisa ngasilin duit nggak sih, Mbak? Bisa ngasilin duit nggak sih, Kak, buat kita? Oke, sama pertanyaan yang tadi ya, punya keuntungan nggak? Ya itu salah satu keuntungannya, kita bisa jualan, kita bisa dapat uang. Tapi nggak selalu jualan aja sih, kita juga jalan-jalan. Banyak kegiatannya, tapi salah satunya emang jualan, ngasilin uang. Jadi ntar uangnya itu memang buat pribadi kita atau itu dibagi? Salah satunya buat pribadi sih, kan kita jualan atas dasar kita sendiri kan. Jadi nanti Jadi luar kita juga itu juga open gitu. itu ntar penghasilan tuh dibagi gitu maksudnya? Iya, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi untuk diri kita, bisa jadi untuk itu. Nah, untuk pertanyaan kedua aja langsung ya Mbak. Langsung kalau misalkan masuk BSO KWU nih, langsung diterima atau ada syaratnya dulu Kak sih buat ikut BSO? Nah, untuk itu biasanya kita litsus di awal sih, memang harusnya litsus kan. Dia ditanyain seputar kepribadian sih, habis itu bulan-bulan habis itu nggak ada sih, kalau lebih ke itunya nggak ada, cuma litsus habis itu magang gitu. Litsus aja nih berarti, syaratnya itu cuma di litsus tapi kan karena online ya, mungkin karena pengalaman pribadi aku sih waktu itu litsus, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada tes gitu kan? Nggak ada, semua itu diterima langsung kan? Maksudnya kayaknya kurang lebih iya. ada nggak sih pernah yang nggak keterima gitu setelah litsus? Mungkin ada, tapi dikit ya, tergantung minatnya, nggak tahu sih, tapi ya. Karena Mbak belum pernah ngelitus orang mungkin ya? Karena kita sama-sama maba juga dokter. Online juga, Iya jadi sih. nggak kelihatan. Oke nih, untuk yang terakhir nih buat Mbak Zaskia, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat cakra muda di rumah? Pesannya jangan mudah menyerah, jangan lupa jangan malu untuk bertanya. Kalau nggak tanya tuh nggak mungkin. Kayak apa ya? Iya pokoknya jangan malu deh. Tanya Jangan aja. malu, nggak apa-apa. Sok kenal aja, soal kerap nyari temen ya udah nyari temen gitu. Jangan malu buat tanya. Jangan lupa banyak teman biar wawasannya nambah gitu. Gitu. Jadi teman-teman cakra muda jangan malu ya buat bertanya. Tanya aja sama kakak-kakaknya semua. Karena kita pasti welcome ya kan? Iya, kalau bisa ya ngejawab, kalau nggak bisa ya tanya yang lain. Oke. Nah, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih, Mbak. Luar biasa banget ya obrolan kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman cakra muda yang masih kepo nih terkait BSO KWU itu apa sih? Bisa langsung tanya aja di media sosialnya BSO KWU. Bisa dicek di mana, Mbak? Oke, kalau IG kewirausahaan itu kewirausahaan.eva. Mungkin bisa DM langsung, tanya-tanya langsung. Follow dulu dong, follow dulu kan. Nanti bisa dulu. langsung tanya di DM, nanti bisa langsung dijawab sama kakak. Iya, bener banget. Oke, buat Mbak Zaskia nih, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast pada pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak. Nah, buat cakra muda jangan khawatir karena kita bakal ada pembicara-pembicara yang nggak kalah keren lagi. Jadi tetap terus pantengin channel kita official YouTube PPAKF UNES dengan cara subscribe dan jangan lupa like and comment.
Dan aku Lael, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you in the next podcast. Bye.